Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya bersama dengan Bang Ahmad nih ya, dengan Bang Ahmad. Aslinya namanya Pak Ahmad Muhammad Sartono, jadi dipanggilnya Ahmad. Oh, dipanggilnya Bang Ahmad gitu biasanya orang-orang. Nah, Pak Ahmad Sartono ini itu dari apa Pak namanya Pak? Sahabat Budaya Indonesia. Sahabat Budaya Indonesia. Nah, tapi ini galerinya namanya Galeri Sahabat Perintis. Nah, ini di sini itu adalah Galeri Sahabat Perintis. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Sartono ini tentang kaitannya tentang sejarah batik, bagaimana Bang Sartono ini pergi keliling dunia untuk memperkenalkan batik ke seluruh dunia gitu ya. Nah, ini prosesnya seperti apa? Kita akan ngobrol dengan Bang Sartono. Pak Tono, gimana tanggapan dari orang luar negeri ini terhadap batik Indonesia ini? Gitu. Tanggapan mereka sangat luar biasa ya, karena sebetulnya efora batik bukan tahun-tahun ini saja, atau bukan semenjak batik 2009 diakui UNESCO. Karena kalau menurut catatan sejarah, itu batik Indonesia sudah diperkenalkan oleh Raffles awal abad 19. Jadi Raffles itu menulis dalam bukunya History of Java, Raffles bercerita bahwa di keraton itu para perempuannya dia membuat kain bercorak. Waktu itu belum disebut batik ya. Nah, itulah yang disebut batik. Tapi Raffles tidak bilang batik memang, tapi dia bilang orang-orang perempuan-perempuan di keraton di Jawa mereka melukis kain bercorak. Tahun berapa itu Pak? Itu buku Raffles awal abad 19. Awal abad 19. Dia menulis buku namanya History of Java. Dan dari buku tersebut, karena bukunya sangat fenomenal, Raffles oleh pemerintah Inggris mendapat gelar bangsawan Sir. Gitu. Jadi bagaimana istilahnya zaman dulu orang udah mengapresiasi ya. Itu yang pertama. Terus waktu perayaan 40 tahun penemuan benua Amerika Serikat di Columbus, pemerintah Hindia Belanda mengadakan pameran di Amerika, membuat artefak rumah Jawa. Nah, di dalam rumah Jawa itu dilengkapi dengan orang sedang demo batik, orang sedang main gamelan, main wayang, termasuk rumahnya rumah Jawa ya, prototip rumah Jawa. Dan itu mereka di sana disuguhkan kopi oleh orang Amerika. Kopi itu disebut Java, cup of Java. Sampai sekarang beberapa tempat di Amerika Serikat kalau kita bilang give me of Java, dia akan memberikan kopi. Jadi Java itu similar dengan kopi. Tadi ngomong-ngomong tadi pas Raffles itu bilang bahwa ini gambar tapi bukan batik. Bukan, nah, maksudnya kain yang bercorak. Kain yang bercorak. Terus muncul kata batik itu kapan gitu ya Pak ya? Awal abad 19 itu tadi. Siapa yang ini gitu, yang mengatakan bahwa itu batik, gambar yang bercorak itu batik? Iya. Itu biasa di Jawa kan batik itu adalah proses membuat kain dengan perintang malam. Biasanya orang zaman dulu mbah-mbah dia nanya nih, kamu sedang apa? Kue nembe opo? Dia pasti bilang kue kulo nembe batik. Jadi saya sedang melakukan tik batik. Oh, karena titik ya, iya, titik gitu. Titik-titik iya, itu jadi cecak-cecak ya. Kalau Bapak lihat, ini yang zaman dulu ya seperti ini, batik itu nggak dibuat garis tapi titik-titik semua. Titik-titik ya. Jadi titik-titik cecak-cecak kalau di ini ya. Cecak, ya? Cecak beda dengan titik. Oh, beda ya. Nah, karena kalau cecak itu polanya banyak. Kalau titik-titik tetap titik. Namanya titik. Titik-titik. Oh, jadi ada nitik, ada cecak. Cecak itu adalah isian dari pola-pola yang di dalamnya. Ini di dalamnya, itu kita taruh, itu nanti cecek-cecek atau isen-isen. Oh iya. Itu di bagian dalamnya ya. Iya, karena hanya batik di Indonesia itu yang begitu detail. Karena maaf, saya berapa kali ke Malaysia, kalau teman-teman Malaysia itu mereka batiknya tidak detail, pola mereka tidak ada namanya isen-isen. Jadi mereka tidak punya cecak boleh di sana juga ada ya batik? Ada di sana. Itu dari yang mengembangkan dari orang Indonesia? Orang Indonesia, kalau yang saya baca dari teman-teman di Malaysia, mereka mengakui bahwa batik Malaysia adalah pengaruh Jawa. Itu disebutkan di Museum Tekstilnya Malaysia. Kebetulan saya berapa kali pun diundang langsung oleh pemerintah Malaysia. Ini saya ada piagamnya ya.
Ini jelas tertulis ini Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kalau di kita ini Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Menteri Kebudayaan. Oh, okay. Ini saya sana sebagai penceramah atau salah satu narasumber. Gitu. Nah, gitu guys. Jadi batik ini di mata dunia itu benar-benar luar biasa ya Pak Tono ya. Jadi kita patut berbangga bahwa kita punya identitas ya, identitas batik ini gitu ya. Asli kosakata bahasa Jawa. Dan batik ini asli kosakata dari bahasa Jawa yang akhirnya menjadi menasional dan menjadi internasional, diadopsi oleh orang Inggris, dia bilangnya batik, di Malaysia bilangnya batik. Nah, seluruh dunia bilangnya batik. Batik. Ya? Sama juga kita tentang model, misalnya fashion itu kan bahasa Inggris. Di Indonesia pun kita bilang fashion, dan itu kita mengadaptasi bahasa mereka kan. Itu kan batik. Oke. Jadi batik itu ada maknanya ya Pak? Batik pedalaman, iya ada maknanya di Jogja Solo. Jadi dulunya itu batik punya setiap corak-coraknya itu punya makna-makna filosofi, harapan dan doa. Ya. Filosofi, harapan dan doa. Nah, gimana filosofi, harapan dan doa itu? Nah, kita akan berbincang dengan Pak Tono ya. Apa itu filosofi batik gitu ya? Supaya apa? Jangan sampai kita ini salah make ya teman-teman ya. Ini salah make di acara berkabung atau acara pernikahan atau apa. Iya, itu jadi salah pakai gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar sejarah bagaimana filosofi dari batik itu. Oke Pak Tono, ini dan dari saya pegang ini batik apa nih Pak Tono? Ini namanya parang. Parang, ya, parang itu tapi ini ya. Parang ini gaya Jogja, ini parang barong. Parang maksudnya ini apa? Senjata, boleh senjata ya. Iya. Parang. Nah, ini parangnya yang mana ya, nih? Parang yang ini. Jadi filosofi parang ini konon yang mana gambar parangnya? Ini parang ininya. Ini ya, ada titik ini. Iya. Kalau ini namanya melinjo. Ada titik ini, yang ini ya parangnya, titik ini. Oh, titik apa namanya? Yang bentuk ini ya, titik bulatan ini parang ya. Yang ini melinjon. Ini melinjon. Melinjon itu apa? Melinjon itu seperti apa ya, buah kolang-kaling, tapi ini melinjon bukan melinjo itu yang buat sayur. Bukan. Oh, ada lagi melinjon. Melinjon ya? Atau belumbang. Ini dulu waktu dibuat ini tempat izin, ini tempat doa, mantranya di sini. Tempat doa. Iya. Nah, ini parangnya, ini doanya. Ini doanya di mana tuh, Pak? Ini kan konon diciptakan oleh Panembahan Senopati ya. Terinspirasi waktu dia sedang Panembahan Senopati dari Mataram. Ya. Ini ketika beliau bersemedi di Pantai Parangkusumo, terinspirasilah motif seperti ini. Tapi kemudian batiknya lebih diperbagus ya, dalam tanda petik, itu oleh Sultan Agung Raja ketiga dari Mataram. Gitu. Jadi ini hawanya panas. Ada kaitan dengan ini ya, Islam ya, karena Mataram itu kan kerajaan Islam. Betul. Ya? Makanya ini kan tidak ada gambar makhluk hidupnya ya. Ini parang. Ini boleh dibilang hawanya panas karena ini untuk raja. Ini perbawa seorang raja. Ini dipakai buat raja. Ini raja. Nah ini guys, ini dipakai buat raja. Iya. Nanti kalau nggak salah saya sempat lihat kalau orang kawinan jadi mantennya pakai ini. Ini nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Intinya kalau ada yang paham, ini sebetulnya hak prerogatif raja, bahkan istri atau anaknya atau kerabatnya kalau memakai motif ini harus lebih kecil parangnya. Oh, kalau yang parangnya besar? Parangnya besar punya raja. Nah, yang besar buat raja. Itu bisa, ini lebarnya bisa 27 cm. Nanti yang lebih kecil lagi buat anaknya, buat istri atau anaknya itu namanya kecil sampai lereng atau parang kelitik. Nah, gimana ceritanya nih Pak? Kok dulu ini kan punya raja ya? Kok sekarang bisa kemana-mana dan dipakai buat umum? Gimana? Kalau yang saya pahami ketika Keraton Jogja bergabung dengan Republik Indonesia, Sultan memperbolehkan motif ini memperbolehkan memperbolehkan dipakai di luar tembok istana. Oh, jadi udah turun tahta nih ya? Gitu. Enggak turun tahta. Sultan memperbolehkan dipakai di luar tembok istana, tetapi orang yang paham, tetap yang paham, misalnya saya paham ya, saya tahu unggah-ungguhnya. Saya tidak berani memakai motif ini kalau saya datang ke Jogja, ke Keraton Solo atau ke Keraton Jogja atau Mangkunegoro, saya tidak berani memakai seperti ini. Kalau di Jakarta, oke lah saya
acara tertentu saya masih berani. Jadi ini buat raja ya? Yang ini buat gede, raja termasuk besar. gede. Ya. Ada yang lebih gede lagi nggak? Ada lebih gede 27 cm. Itu yang saya pahami cerita dari Gustiwati. Ini Gustiwati anaknya HB9 bahwa HB7 dia memakai parang lebih besar, dan parang lebih besar itu dia dihadiahkan ke Raja Thailand. Chulalongkorn atau Raja Thailand Rama kelima. Nah ini filosofinya apa nih Pak? Tadi kalau dipakai buat raja ada parang, terus ada harapan ini ya. Ini doa, harapan nih? Doa. Ya kan? Kenapa kok parang itu kok raja gitu? Iya, parang raja. Contoh misalnya, Bapak punya Bapak jenderal ya. Boleh nggak baju jenderal dipakai oleh ibu? Kan nggak boleh. Boleh nggak dipakai oleh keluarga? Tidak boleh. Jadi baju jenderal dipakai oleh yang punya pangkat jenderal. Parang itu waktu itu dipakai oleh raja. Ini ya? tanda kepangkatan, dia seorang raja, seorang penguasa. Makanya ini tanda kepangkatan ini ya. Makanya ini parang Wipon itu ya, yang senjata. Inilah melambangkan kekuasaan seorang raja, kewibawaan seorang raja. Dan karena zaman dulu masih peralihan antara dari Hindu ke Islam, inilah di sini dibacakan mantra-mantra atau izin di gelombang ini. Jadi ini panas, gelombang ini air mendinginkan. Jadi mereka istilahnya bersatu. Kalau dalam filosofi Cina mungkin antara yin dan yang ya, yang bulat seperti itu Pak ya. Antara yin dan yang, antara lingga dan yoni. Jadi antara panas dan dingin, antara lingga dan yoni. Tahu Bapak lingga yoni? Ya, cewek cowok ya. Cewek cowok. Nah ini di sini cewek cowoknya apa nih Pak kalau di sini? Ini laki-lakinya, lingganya, ini gelombangnya yoninya. Oh, ini yoninya, ini lingganya. Jadi parang itu simbol laki-laki. Iya. Sedangkan yang ini apa namanya tadi Pak? Belumbang atau melinjon. Belumbang melinjon ini simbol perempuan. Iya, mendinginkan. Dan di sini istilahnya dari guru-guru saya selalu cerita bahwa di tempat inilah dibacakan mantra atau izin. Makanya ketika raja memakai parang atau maju berperang, itu perbawanya kelihatan. Dia orang lihat tuh auranya ya kagum sekali. Kalau Bapak lihat, ini kan simbolnya bukan simbol, motifnya sederhana ya. Iya, sederhana. Tapi filosofinya sangat dalam sekali. Jadi ini dipakainya di kayak sarung gitu ya Pak? Ini dipakai jari kain. Oh ya kayak ini. Kain, tapi dia di biru, dipakai. Oh di biru maksudnya di biru itu dilipat-lipat, dipliskat gini. Oh, bukan warna biru ya, bukan, jadi di biru. Oh biru. Bukan biru. Ini khas Jogja, warnanya putih. Biasanya kalau Jogja itu birunya dia tetap ininya di luar diliatin. Tapi kalau Solo yang lipetan ini ke dalam gini. Nah pemakaian parang ini dari kanan ke kiri motifnya. Ini jadi Bapak jangan terbalik. Tapi dia makainya nih. Kanan ke kiri, itu. Kanan ke kiri. Ini kalau di Jogja ya, yang laki-laki pakai kanan ke kiri, nanti yang perempuan makainya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, nanti begitu ketemu jadinya V Pak. Oh V, ya. Itu di Jogja, Jogja. Tapi kalau jadi itu berpasangan. Tapi kalau di Keraton Solo sama aja. Kalau di Keraton Solo tidak ada seperti itu. Tapi ada pertanyaan waktu itu, Mas kok itu Mangkunegoro ke-7 memakainya dari kiri ke kanan? Terus saya bilang Mangkunegoro 7 itu dia menikah dengan Gusti Ratu Timur, anak dari HB7. Nah anaknya Sultan derajatnya lebih tinggi. Jadi posisi Gusti Ratu Timur berada di sebelah kirinya, di sebelah kanannya Mangkunegoro ke-7. Jadi yang suaminya di sini, Gustinya di sini. Jadi yang Gustinya memakai parangnya dari kanan ke kiri, Mangkunegoro 7 dari kiri ke kanan, jadi V lagi. Tapi orang yang nggak paham, Mangkunegoro makainya dari kiri ke kanan. Bukan, ini karena beliau menikah dengan putrinya Sultan. Gitu ya, ada maknanya ya. Jadi itulah di Jogja pun atau di Keraton Jawa Tengah sudah ada tata krama pergaulan, mana orang pertama, orang kedua. Seperti halnya misalnya Presiden Obama atau Ratu Belanda ke Indonesia. Karena dia orang kehormatan,
presiden kita menempatkan orang kehormatan berada di kanan dari Pak Jokowi. Gitu. Pak Jokowi berada di sebelah kiri dari orang kehormatan. Itulah tata keramanya seperti itu. Oke. Baik guys, kita akan membahas yang lainnya lagi, batik yang lain tadi batik raja ya.